Airin. Oh, iya. Jadi itu tuh dadakan banget deh. Sedadakan itu. Aku waktu itu bertiga kalau nggak salah, sama Bu Aulia, sama Pak Reza juga. Ada acara di Muhammadiyah juga di Pamulang. Itu deg-degannya luar biasa sih, karena kan kita tahu sendiri ya, Bu Airin tuh sosok yang siapa sih nggak kenal gitu sama Bu Airin. Jadi wah, keringet dingin tuh. Udah pertanyaannya tuh belum sama sekali kita siapin. Apa atau siapa nih? Siapa? Oh, siapa? Guru favorit sebenarnya semuanya favorit karena punya ciri khas masing-masing gitu loh dalam mengajar gitu. Pasti ada setiap guru berbeda ya, Kak. Dan alhamdulillahnya nggak ada guru yang rese juga sih di sini. Jadi kita tuh benar-benar diajarin berkembang gitu. Kalau ditanya siapa, aku rada bingung juga ya jawabnya. Mungkin lebih ke guru-guru pelajaran produktif kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhtiga, kembali lagi bersama saya Fauzan Rizky di kelas podcast. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan kembali salah satu program kita dari Muhtiga Studio, yaitu podcast. Karena beberapa hari yang lalu kita sempat break sebentar nih karena ada sumatif tengah semester. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali podcast ini. Oke, jadi pada podcast kali ini kita punya tema yang cukup unik, yaitu alumni silaturahmi. Jadi dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, pasti mempunyai tujuan dan visi yang sama, yaitu ingin peserta didik yang belajar di sekolah tersebut kelak menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Dan itu bukan cuma bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga membanggakan sekolah karena memiliki alumni yang sukses di bidangnya. Saya boleh nih ya baca-baca sedikit karena emang jujur ini dadakan ini saya jadi host nih. Kemarin planningnya tuh harusnya Bu Aul nih yang host nih. Ya kayak tahu bulat aja ini dadakan. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan. Yang beliau ini adalah seorang yang sangat sukses di bidang meniti di bidang karirnya, itu di bidang desain. Yang beliau ini sudah bekerja di berbagai instansi perusahaan di Indonesia. Itu salah satunya Asabel, Kak. Lasabel. Oh ya. Lasabel ini dia instansi yang bergerak di bidang fashion muslim ya, Kak. Oke. Nah, mari kita sambut Kak Mutia. Beliau akan memberikan kita pengalaman, berbagi sharing tentang apa pengalaman Kak Mutia setelah lulus SMK sampai dengan sekarang ini. Tentunya ini akan sangat memotivasi dan menginspirasi kita selaku anak muda. Mari kita sambut Kak Mutia. Selamat datang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik banget. Alhamdulillah sehat selalu ya, Kak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesini naik apa nih, Kak, kendaraannya? Aku kesini naik motor. Naik motor, deket ya soalnya. Iya. Alhamdulillah udah sering, Kak, main-main ke Ciputat lagi, kayaknya udah lama nih nggak lewat-lewat SMK. Iya, aku udah lama nggak kesini. Banyak berubahnya ya di sini ya. Iya, Kak, tapi tetap berubahnya apa ya? Cuman makin panas aja sih, Kak, di Ciputat mah nggak ada berubahnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh Kak perkenalan sedikit, teman-teman di sini juga udah penasaran nih siapa sih nih kakaknya nih? Hai, aku Mutia. Dulu aku di sini murid kelas multimedia. Dulu di sini masih ada multimedia gitu. Di sini sekarang masih ada multimedia. Sekarang udah jadi broadcasting dan perfilman, Kak. Jadi udah bukan multimedia lagi sebutannya. Broadcasting dan perfilman, BP, jadi lebih ke perfilman, Kak, penyiaran. Iya, dulu aku angkatan kedua multimedia kalau nggak salah deh. Jadi multimedia itu baru ada angkatan kedua. Pas zaman aku. Itu tahun berapa ya? Aku lupa juga sih. Udah lama banget, 2013. Angkatannya
Bu Aul. Bu Aul, betul. Berarti Aku satu saya kelas sama Bu Aul. satu kelas, satu jurusan. Iya, satu jurusan. Berarti saya panggil Bu Mutia juga kali nih. Jangan Kak aja, kamu belum Tia. siap. Berarti saya manggil Bu Aul juga Kaul aja nih. Oke Kak, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Kak pesan kesan-kesannya waktu masih di sekolah di Muhammadiyah 3 Kak. Wah, kalau ngomongin tentang kesan-kesan tuh banyak banget ya. Dari yang aku tuh punya teman-teman yang alhamdulillahnya tuh baik-baik banget gitu. Satu kelas ini mau belajar bareng, mau diskusi bareng. Terus guru-gurunya juga yang suportif gitu. Baik dari sisi akademis maupun non-akademis gitu. Jadi belajar banyak tentang desain, tentang animasi, tentang video editor, broadcasting juga sempat. Jadi kita tuh belajar semua hal gitu, semua hal tentang multimedia. Jadi bisa kita bawa pas setelah lulus, jadi kita tahu nih basic-basicnya tuh gimana aja gitu di dunia kerja. Jadi nggak yang pas masuk kerja lulus terus diem gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi di sini tuh udah dapat ilmunya banyak banget Iya, gitu iya. dari dulu. Oke. Maupun dari sisi non akademis juga kan kita suka ada ekskul, ekskulnya juga lumayan sejalan sama pelajarannya. Kayak dulu tuh ada ekskul ekskul apa? desain grafis juga kayak Desain gitu. grafis. Jadi kita bisa belajar banyak di luar waktu sekolah juga. Gitu. Dulu dari itunya, eskulnya, gurunya siapa Kak desain grafis? Dulu sih Kak Reza ya. Pak Reza. Iya. Untuk sekarang eskul desain grafis udah ini Kak, mungkin tidak jalan lagi ya. Cuman ada web design, cuman dia lebih ke web lah, berbasis web, jadi pemrograman gitu Kak. Tapi ngedesain website-nya juga. Iya, desain websitenya. Biasa tuh pakai Figma sama Pak Muhammad Hidayatullah. Keren. Jadi memang dari pas SMK nih Kak udah ketemu ke depannya mau jadi apa gitu, mau nekunin di bidang apa, minatnya di mana? Sebenarnya enggak sih. Cuman waktu itu iseng-iseng aja. Sempat kita waktu itu ada lomba juga. Lomba apa ya? Aku tuh lupa, LKS, LK2SN. LKS ya. Nah, di situ tuh lomba desain. Terus kayak ke-trigger juga sih dari situ. Awalnya tuh aku justru sukanya malah video editor. Video editor. Iya, video editor, tapi pernah ikut lomba desain grafis, belajar jadi belajar banyak juga tentang desain grafis, tapi kok seru juga ya gitu. Karena lebih banyak apa ya, kalau video editor kan kita hanya ngedit video di akhir gitu. Kalau desain grafis tuh kita tuh dari awal nyusun konsepnya kayak gitu-gitunya sih, aku suka gitu sih. Makanya ketrigger dari situ. Apa ini Kak ada hal lain gitu yang menginspirasi Kakak jadi tertarik dengan dunia desain gitu Kak? Banyak sih. Jadi salah satunya sebenarnya kalau ngomongin desain grafis itu kan luas ya. Kalau di dunia kerja juga ya ada yang namanya branding, ada yang namanya banyak deh, kita buat logo, buat personal branding kita, buat membesarkan produk atau perusahaan. Jadi yang tadinya kita cuman kepikiran aja nih di kepala, oh gue pengen buat ini. Jadi kayak dengan sendirinya lu bisa Nggak apa-apa Kak, santai aja Kak, ini nggak formal banget, kita ngobrol saja Kak, ngobrol santai. Jadi dengan sendirinya kita tuh kayak pengen apa yang ada di kepala kita tuh bisa dilihat sama orang banyak, itu sih tujuannya. Betul sih Kak. Gitu. Memang desain tuh lebih simpel juga ya daripada video editor, jadi menyampaikan informasi yang kita inginkan, inspirasi yang ingin kita tuangkan lebih mudah gitu. Boleh diceritakan sedikit Kak pengalaman atau jalan karir Kakak nih, asik wanita karir setelah lulus SMK itu gimana Kak? Baru banget lulus gitu? Aku tuh lulus 2016 deh kalau nggak salah ya. Terus dulu ada yang namanya PKL kan ya, sampai sekarang mungkin masih ada. Iya, pasti setiap SMK ada PKL. Kalau nggak PKL kita nggak lulus Kak. Jadi tuh aku dulu PKL ada salah satu agensi gitu lah. Ada di Puspitek, namanya International Global Network. Nah, jadi pas lulus SMK, itu kan aku nggak kuliah dulu ya. Kayak gap year dulu setahun. Gap year itu apa? Jadi menunda kuliah dulu. Oh, jadi bekerja dulu berarti? Iya, kerja dulu. Kebetulan ditarik dari, aku dapat kerjaan itu dari pas aku PKL. Setelah aku lulus, aku ditawarin di situ gitu.
Berarti termasuk kinerja waktu magangnya bagus juga ya Kak, sampai dipanggil lagi ke tempat PKL. Aku juga nggak ngerti sih kenapa aku dipanggil lagi gitu, karena juga waktu itu desain aku juga nggak yang Bagus banget gitu. bagus banget kayaknya ya. Mm-mm. Nah terus pas abis kayak gitu aku dari tahun 2016 kerja di situ sebagai graphic designer gitu. Jadi di bidang education gitu dia. Education. Jadi kayak konferensi anak muda di beberapa negara diambil dari kampus terbaiknya gitu untuk konferensi di situ. Itu aku berjalan selama 5 tahun deh. Lama juga kayaknya. Lama banget. Berarti dari lulus sekolah itu 2016 sampai 2022 sih. Berarti setelah lulus itu udah nggak bingung kemana, udah ketemu langsung dipanggil sih, iya, dari tempat sih PKL. nggak yang nyari-nyari kerjaan, nggak yang melewati interview gitu. Karena kan aku paling takut sih sebenarnya untuk melewatin interview. Kan banyak beberapa tahapnya ya kalau betul Kak, memang cari pekerjaan di sekarang ini susah Kak, banyak betul persyaratan yang harus dipenuhi gitu Kak. Iya betul. Nah terus setelah aku kerja di International Global Network itu, aku dapat kenalan tawaran di Lasabel ini yang sekarang. Jadi bisa dibilang selama aku lulus kerja itu Lasabel ini kerjaan kedua. Berarti sambilan tuh? Enggak sambilan sih. Udah keluar jadi baru ke situ. Udah keluar, terus aku mau nyoba opportunity baru. Aku kan belum pernah di dunia fashion juga kan. Iya. Jadi aku pindah ke Lasabel, tapi bukan sebagai graphic designer. Sebagai apa? Aku sebagai pattern designer. Sebagai apa? Pattern designer. Pattern. Iya, product designer. Jadi sebenarnya desainer itu kan banyak, kayak ada fashion designer, ada graphic designer, pattern designer, banyak kalau misalnya kita mau ngomongin satu-satu nih. Jadi aku pindah karena mau nyoba hal baru lah. Keinginan sendiri resign gitu Kak? Iya. Udah maksudnya mau hal baru ya, pengalaman baru. Dan berjalan sampai sekarang sih. Di Lasabel. Di Lasabel. Berarti sampai sekarang sudah 2 tahunan ya Kak? Iya betul, udah 2 tahun. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahunan. Sebagai pattern designer. Di Lasabel sebagai pattern designer itu apa aja Kak yang dikerjakan? Yang dikerjakan, aku biasa ngedesain motif kerudung, baju, dan masih banyak sih. Setiap ada event-event di Lasabel tuh juga ada event-event besar kan, kayak fashion show, kayak gitu-gitu. Itu aku juga ikut terlibat gitu, kayak ngedesain untuk LED-nya segala macam, untuk Instagram, sosial media, semuanya aku yang handle. Ini Kak, ada request pertanyaan dari audiens. Apa nih Kak kesan atau pesan Kakak saat ketemu Bu Airin untuk meliput berita pertama kali? Itu waktu kapan tuh Kak? Boleh diceritain Kak? Bu Airin? Iya. Jadi itu tuh dadakan banget deh. Sedadakan itu. Aku waktu itu bertiga kalau nggak salah, sama Bu Aulia, sama Pak Reza juga. Ada acara di Muhammadiyah juga di Pamulang. Itu deg-degannya luar biasa sih, karena kan kita tahu sendiri ya, Bu Airin tuh sosok yang siapa sih nggak kenal gitu sama Bu Airin. Jadi wah, keringet dingin tuh. Udah pertanyaannya tuh belum sama sekali kita siapin. Bener-bener first time gitu Kak? Bener-bener iya, itu pertama kali aku terjun ke lapangan untuk wawancara apa ya, sosok orang yang penting gitu. Dan itu waktu masih sekolah Kak? Itu masih sekolah. Kelas berapa tuh Kak? Kalau nggak salah sih kelas 11 deh, 11-12. Itu memang ditugaskan dari sekolah untuk meliput acara tersebut Kak? Iya sih, ditugaskan dari sekolah. Cuman ya itu, kita tuh kayak bingung sendiri gitu loh, karena itu kan baru pertama kali aku keluar, baru pertama kali jadi apa, untuk nanya gitu di wawancara. Iya di wawancara, kayak aduh gimana nih ya, udah gitu banyak orang juga, rada malu juga karena kan nggak baru pertama kali juga ada di depan kamera gitu. Tapi seru banget. Nah, dari cerita Kakak tadi, waktu itu pernah mewawancara Bu Airin juga kan termasuk hal yang keren sih Kak. Nah, apalagi Kak yang bidang yang Kakak tekuni gitu selain desain, bahkan wawancara juga tadi, apalagi tuh Kak? Aku
aku sih ada ngedit video, terus ada bikin konten juga kadang kayak gitu. Karena kan kalau bicara multimedia itu tuh luas banget gitu kan. Betul, Jadi Kak. dari kita yang tadinya cuma bikin desain, tapi kita ikut terjun langsung kadang gitu ke lapangan untuk tadi bikin video, bikin konten. Karena sekarang tuh Wawancara. dunia digital marketing tuh luas banget, hampir semuanya perusahaan tuh eh, menganggap itu tuh penting. Betul, Kak. Karena semua orang tuh sekarang udah main sosial media, Betul, udah betul. main banyak banget Apalagi gitu. di era globalisasi ini, Iya. Kak. Kalau dulu kan mungkin masih yang Jarang orang jarang, megang iya HP. iya. Mending Dulu sekarang. tuh lebih kayak ke offline-nya kan, enggak yang kita bikin video reels, bikin video konten, enggak gitu. Kalau sekarang tuh ya ampun, udah berkembang banget. Jadi kita harus mengikuti itu juga gitu. Betul, Kak. Sekarang siapa sih gitu yang nggak punya HP, yang nggak Iya, punya sosial media, iya, pasti semua orang iya. punya gitu. Dan semua informasi apapun tuh ada semua gitu Iya. di dalam satu genggaman tangan itu. Lebih lengkap di sosial media. Sekarang bahkan berita-berita di TV pun sekarang sudah jarang gitu Iya, dibandingkan di Iya. sosial media. Dan bahkan orang-orang juga mungkin sekarang jarang ada kali ya yang nonton TV. Iya, betul. Bahkan saya sendiri di rumah nggak nonton TV, Kak. Soalnya nggak ada itunya. Apa tuh namanya? Iya, nggak ada. Jadi TV juga sekarang ribet kan. Iya, ribet, Kak. Kadang juga kan kalau berita-berita di TV itu tayangnya 3 hari setelah berita terjadi iya. gitu, Kak. Kalau di sosial media kan kita langsung bisa ngeliat real time Iya, nih real time. apa aja yang terjadi. 5 menit yang lalu, 3 menit langsung gitu, Kak. Langsung. Dan aksesnya juga lebih mudah sih sebenarnya. Kak. Nah, mungkin dari pandangan saya sendiri, Kak. Tadi Kakak bilang bidang multimedia itu kan emang sangat luas ya, Kak. Dari bidang editing, fotografer, videografer, desainer, tadi presenter juga. Nah, mungkin menurut Kakak kita nih sebagai anak multimedia itu harus menekuni salah satu, emang apa harus emang bisa semuanya gitu, walaupun hanya basicnya gitu, Kak. Kalau menurut aku sih kita tuh belajar boleh ya. Tahu tentang ini boleh, tentang itu boleh gitu. Justru malah bagus sih kalau kita tahu semuanya. Tapi kalau untuk di dunia kerja lebih baik kita menjurus aja ke satu bidang kita gitu, maunya apa gitu. Jadi kita bisa fokus di sana, bisa kita kembangkan di sana gitu. Karena kayak kemarin aja yang aku jadi desainer itu sebenarnya kan aku punya beberapa kayak aku pengen nih jadi video editor, aku pengen jadi ini gitu. Tapi aku tahu basic-basicnya. Tapi aku menjurus ke satu bidang yang menurut aku ini prospeknya ke depannya tuh bagus gitu. Iya. Jujur saya juga mikirnya kayak gitu, soalnya kayaknya banyak bener nih kalau kita tekunin dalamin semua gitu, editor, videografer. Itu emang sebagai anak multimedia wajib tahu basicnya. Cuman ada satu yang harus kita tekunin gitu bidangnya. Karena penting juga sih untuk personal branding kita. Kalau kita udah lulus sekolah, penting banget tuh kita untuk nge-build portofolio kita. Jadi sekarang tuh kalau orang-orang kreatif yang aku lihat, mereka mencari orang yang sebenarnya nggak peduli pendidikannya gimana sih kalau orang kreatif ya. Yang penting tuh portofolionya banyak. Portofolionya. Gitu. Yang kita lihat, yang dilihat tuh lebih banyak ke portofolionya kalau orang kreatif. Jadi kita fokus aja nge-build portofolio, ngembangin fokus kita ada di mana, kayak gitu. Berarti tuh zaman sekarang berarti lebih penting ke skill kita gitu, Kak? Iya, betul. Beda sama orang, kecuali kayak akuntansi kayak gitu itu mungkin mereka kan nggak punya banyak portofolio ya. Iya. Mungkin yang dilihat dari background pendidikannya, dari ininya sih. Akademiknya. Kalau kita tuh lebih ke kayak real karya kita gitu. Iya, betul. Kita juga sebagai broadcasting perfilman atau multimedia itu bergerak di bidang industri kreatif ya, Kak. Jadi yang kita jual itu sebenarnya bukan hanya berbentuk video, bukan hanya berbentuk foto atau desain, tapi yang kita jual itu sebenarnya adalah ide ya, Kak. Kreativitas yang kita punya gitu, betul. Kak. Dan value-nya apa gitu. Jadi kalau kita mau ngebuat desain, kita tuh nggak sembarang ngebuat desain gitu. Betul, harus Kak. ada value-nya. Kalau kita buat desain ini nanti efeknya apa ya buat orang-orang gitu. Nanti orang-orang akan ngelihat desain ini tuh gimana ya, kita harus mikirin ke depannya akan kayak gimana sih. Ada tujuan juga dari pembuatan desain. Jadi nggak asal kita mendesain, mengedit. Iya. Jadi nggak yang
ya udahlah gue ngedesain ini yang penting jadi udah selesai gitu. Enggak Iya. kayak gitu sih. Apalagi kalau udah kerja di perusahaan itu pasti ditanyakan tentang desain kita Iya ini iya filosofinya apa iya gitu. iya iya kayak aku bikin pattern designer tuh pasti selalu ditanya, Kenapa oh pakai ini warna ini gitu iya ya? kenapa pakai warna ini, kenapa ini ada garis di sini, kenapa ini. Heeh. Jadi kita tuh udah tahu, karena kan kita juga harus bisa buat konsepnya gitu, harus tahu makna dari setiap warnanya. Betul, Kak. Banyak sih, luas banget kalau ngomongin multimedia tuh. Seru. Betul, Kak. Nah, dari cerita Kakak tuh yang kembali lagi tadi yang wawancara tuh di sini sekarang juga di Muh 3 Studio kita ada 5 divisi, Kak. Ada editor, fotografer, videografer, presenter. Nah, presenter yang tadi Kakak itu tuh wawancara orang-orang penting di suatu event atau misalnya ketua panitia atau siapa gitu atau pemenang dalam kejuaraan gitu, Kak. Terakhir juga ada desainer gitu, Kak. Jadi emang sekarang di SMK Muhammadiyah 33 ini udah ada lah perkembangan yang banyak juga dalam bidang sosial medianya, digitalnya gitu, Kak. Oh, oke. Berarti udah di Multiga Studio ini udah banyak ya? Iya. Kayak Dan itu yang masuk cuman anak multimedia tapi semua jurusan bisa boleh masuk. masuk bosnya gitu. Oke, bagus. Jadi siapapun yang punya hobi dalam foto, video, edit itu boleh masuk gitu, Kak. Nah, menurut Kakak apa nih, Kak? Kira-kira tren desain atau perkembangan desain ke depan gitu yang populer, Kak? Kalau ngomongin desain tuh ada banyak banget nih. Kayak kalau untuk kedepannya sih aku mungkin salah satunya tuh 3D animasi. Kamu pasti pernah deh kalau lagi nge-scroll TikTok atau Instagram suka ada 3D animasi desain gitu. Betul. Itu tuh dia lagi berkembang, lagi tinggi banget gitu. Terus juga dark mode, jadi Gen Z. Balik lagi nih ya ngomongin Gen Z, karena Gen Z itu semakin ke depan orang yang ngelihat desain gitu tuh mata Gen Z gitu. Orang milenial tuh udah jarang gitu ngelihat desain kita gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan selera Gen Z sih. Kayak dia tuh suka yang gelap-gelap, suka yang gradasi, yang kayak gitu-gitu. Terus juga ada namanya jadi sustainable design. Jadi itu desain dalam jangka panjang gitu, yang enggak memerlukan, yang enggak cuma sekali pakai aja gitu. Tapi bisa buat ke depan. Iya, bisa buat ke depannya gitu. Bisa buat dipakai terus-menerus kayak gitu. Terus, wah kalau ngomongin ini tuh banyak banget ya. Luas Terus ya. iya. Terus juga ada juga nanti mungkin ke depannya akan ada yang kita ngebuat desain khusus untuk orang-orang yang disabilitas gitu. Disabilitas maksudnya jadi, gimana tuh? Misal orang yang nggak bisa melihat, gimana caranya kita ngebuat desain yang timbul yang hanya diraba pakai tangannya tapi mereka udah ngerti gitu. Iya. Nanti kedepannya tuh mungkin akan kayak gitu. Jadi nggak jadi banyak banget hal yang perlu diasah lagi sih sebenarnya kalau untuk desain. Berarti kedepannya nih tren atau populernya bakalan banyak ya, Kak. Soalnya bidang desain itu ya mencakup keseluruhan gitu, Kak. Kita mau dagang pun kita butuh desain gitu. Kita mau ngapain juga desain itu sangat diperlukan, itu penting sih sebenarnya, benar. Saya sendiri, Kak, yang baru mulai desain tuh. Kadang desain itu menurut kita bagus nih, tetapi menurut orang lain enggak gitu. Tapi kadang menurut orang lain bagus tetapi menurut kita biasa aja, masih ada yang kurang. Itu menurut Kakak gimana tuh, Kak? Menilai desain itu secara objektifnya gitu, Kak? Sebenarnya gini ya, tergantung kita bikin desainnya untuk siapa gitu. Kalau aku biasanya kalau untuk orang lain atau kalau untuk pihak ketiga, jadi sebelum kita mulai desain tuh kita tanya dulu, ini tuh desainnya mau yang warna apa, bentuknya mau seperti apa yang mau disampaikan, terus apa aja isi dari desainnya gitu. Kamu mau menonjolkan apa di desainnya, itu tuh harus jelas dulu gitu. Karena dari situ semua nanti akan dapat nih, oh dia maunya seleranya kayak gini nih gitu. Kalau untuk pihak ketiga sih aku lebih memikirkan permintaan dari si pihak ketiganya gitu biasanya, dibanding ego aku sendiri. Karena kalau kayak gitu tuh nggak akan bisa selesai gitu loh. Jadi aku tanya dulu nih keperluannya untuk apa, terus
marketnya mereka, market pasarnya tuh gimana kayak Betul, gitu Kak. gitu. Jadi nanti desainnya tinggal menyesuaikan aja Soalnya untuk meminimalisir itu sih yang tadi. betul sih, soalnya kalau bahasa kasar kan selera orang beda-beda Iya gitu. iya iya iya. Makanya sebelum kita mendesain tuh kita pasti adakan brief dengan Iya betul peminta betul desainnya. betul. Jadi udah ada gambaran di awalnya nih. Oh Dia maunya kayak gimana. iya gitu sih biasanya. Oke. Mungkin sebagai penutup Kak, apa nih tips atau rekomendasi Kakak bagi para generasi muda atau anak multimedia yang ingin meniti karirnya di bidang desain seperti Kakak? Jadi sebenarnya masa-masa sekolah tuh masa-masa belajar. Jangan jangan bosan untuk belajar sih menurut aku gitu. Jangan bosan untuk mencari tahu gitu. Apa skill yang kamu punya, apa skill yang kamu mau tuh jangan bosan gitu. Mumpung masih sekolah untuk belajar, untuk nanti ke depannya gimana karena SMK itu kan setahu aku dia tuh sudah menjurus untuk emang untuk kerja gitu ya. Iya. Setelah lulus gitu. Jadi pas di sekolah tuh bangunlah tuh portofolio kayak bikin desain ini, desain itu, dibanyak-banyakin aja gitu biarpun kamu lulus perusahaan tuh udah lihat uh, oh desain anak ini tuh kayak gini gitu. Jadi nggak cuma modal CV aja gitu. Terus personal branding juga perlu sih menurut aku kalau untuk orang kreatif. Kayak misalnya kamu bikin sosial media sendiri gitu untuk hasil-hasil desain kamu gitu. Itu juga penting. Terus untuk ngejalin relasi di tempat PKL kan mungkin kalau sekolah ngejalin relasinya lebih banyak ketemu orang tuh pas di tempat PKL gitu. Jadi ngejalin relasi untuk kedepannya tuh nggak ada salahnya kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih. Ya betul sih Kak. Karena dari slogan sekolah sendiri kan SMK bisa gitu, Nah, SMK hebat. Nah memang kita sebagai siswa SMK berarti emang diharuskan setelah lulus sekolah ini harus bisa dalam ya, turun di dunia kerja langsung gitu ya Kak. Berarti untuk sekarang-sekarang ini apalagi kita di multimedia perbanyak karya lah Kak. Perbanyak portofolio untuk persiapan kita kerja karena emang yang dilihat dari perusahaan memang itu ya hasil-hasil kita yang telah kita buat. Nah mungkin ini Kak, kira-kira selama Kakak di sekolah apa nih Kak guru favorit di sekolah SMK Muhammadiyah 3 ini Kak? apa atau siapa nih? Siapa? Oh siapa? Guru favorit sebenarnya semuanya favorit karena punya ciri khas masing-masing gitu loh dalam mengajar gitu. Pasti ada setiap guru berbeda ya Kak. Dan alhamdulillahnya nggak ada guru yang rese juga sih di sini. Jadi kita tuh benar-benar diajarin berkembang gitu. Kalau ditanya siapa, aku rada bingung juga ya jawabnya. Mungkin lebih ke guru-guru pelajaran produktif kali ya. Iya, karena aku kan lebih sering sama mereka gitu. Menurut Kakak yang paling top lah dari yang terbaik gitu. Aduh. Pasti adalah satu gitu Kak. Susah kalau disuruh milih tuh. Multimedia. Buneko pasti itu setiap tahun hari guru pasti favoritnya Buneko itu. Ayo dari Kakak siapa Kak guru favorit Kak? Kalau multimedia dulu tuh lebih banyak diajarin sama Kak Reza sih. Pak Reza berarti guru favorit. Iya bisa jadi. Karena kan tuh lebih banyak diajarin sama Pak Reza. Waktu itu Pak Reza juga kayaknya nggak cuma ngajarin desain aja deh. Ada banyak ya. Animasinya juga. Jadi lebih sering ketemu sama Kak Reza juga. Iya. Kemudian apa nih Kak kejadian unik yang pernah terjadi di SMK ini Kak? Waduh. Apa nih kejadian unik ya Kak? Kejadian unik. Apa pernah gitu nggak pakai ciput dihukum atau gimana? Enggak. Kejadian unik Kak. Baik-baik dah. Oh iya. LKS sampai malam sampai lomba. Lomba. Waktu lomba. Persiapan lombanya seminggu doang. Iya, persiapan lomba seminggu, benar-benar seminggu karena dulu itu kita di sekolah tuh masih belajar desain tapi pakai Corel Draw. Corel Draw tahu. Iya, dan ternyata kita baru tahu lombanya itu pakai software Adobe Illustrator. Waduh. Wah, mana waktunya tuh tinggal seminggu lagi kan untuk
lomba kita tuh udah nyiapin semuanya, apa yang mau kita buat tuh udah kita siapin, udah latihan di Corel Draw segala macam, udah hatam lah sama toolsnya Corel Draw. Terus tiba-tiba disuruh pakai Adobe Illustrator dan bener-bener belajarnya tuh seminggu doang. Wah, udah pengen nangis tapi gimana ya? Kali sebelum itu belum pernah sama sekali Belum belajar pernah. Illustrator, bener baru-baru belajar itu. Iya, belum pernah. Terus kayak lomba itu kan kita tuh satu jajaran gitu loh sama masing-masing partisipan lombanya. Jadi pas lomba tuh rada takut juga kok ngelihat sebelah tuh kayak desainnya tuh bagus banget gitu. Agak jiper juga Kak, Iya. minder ya. Aduh, gimana nih ya? Terus ya udahlah, akhirnya pasrah aja sih. Tapi untungnya tuh banyak temen-temen yang ngedukung gitu. Happy sih di saat kita lagi yang panik nggak tahu harus gimana gitu, ngelihat desainnya mereka bagus banget. Terus tiba-tiba ada teman sekelas kita datang kayak di jendela tuh kayak dada wah itu Ngasih bikin semangat lagi gitu. Iya, supporter Kak. Gila sih itu 7 hari yang bener-bener Latihan. apa ya 7 hari itu yang bener-bener nggak bisa dilupain banget deh pokoknya. Bener-bener belajar Illustrator tuh dari situ deh, kayaknya aku juga bisa Illustrator. Dari 7 hari itu untungnya toolsnya si Corel Draw sama si Illustrator tuh nggak jauh beda gitu sih. Bener nih Kak, tapi kok juara 2 persiapannya cuma 7 hari. Gak tahu juga. Gak tahu. Iya ya. Iya juara 2 kan. Oh iya juara 2. Iya pernah juara 2. 10 tahun udah lupa. Iya. Tuh hadiahnya apa tuh Kak, juara 2? Apa ya waktu itu? Boleh. Ya ampun lupa banget deh. Pokoknya kita bawa piala, bawa sertifikat kayak gitu ya. Oh iya Kak, kalau untuk kejuaraan sertifikat yang kita dapat itu bakal kepake nggak sih ya saat kita melamar kerja gitu? Biasanya ada beberapa perusahaan yang pas kita apply kerjaan tuh ada part lu tuh dapat sertifikat apa aja gitu sih. Iya. Itu jadi ada beberapa yang pakai, ada beberapa juga yang ya udah based on portofolio aja gitu. Tapi lumayan juga sih kalau misalnya kamu ada sertifikat itu, mungkin itu bisa ngebantu Untuk membantu ya Kak, iya. buat mempertimbangkan mereka ya Iya, Kak. betul. Apalagi ada sertifikat kayak pelatihan desain, terus pelatihan itu kan sekarang tuh banyak banget kelas-kelas di luar sana tuh yang opportunity-nya tuh dapat sertifikat untuk jangka panjang gitu loh. Iya betul. Iya, jadi kayak gitu. Nah dari tadi kan ini Kak ngobrol Kakak nih kerja di ini selama 5 tahun di Lasabel. Nah kuliahnya itu kapan Kak, jadi apa sambil kerja? Pas Iya, aku kuliah sambil kerja. sambil Jadi kerja. kebetulan waktu di International Global Network itu yang pekerjaan aku yang pertama, aku tuh full WFH. iya. Jadi nggak ngeganggu kuliah sih. Hmm, Karena kuliah aku juga malam. malam. Jadi kerja itu kan office hour dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan itu pun di rumah gitu. Jadi nggak Dari rumah kerjanya? Iya. Iya enak. Di rumah selama 5 tahun itu di rumah, paling ke kantor tuh seminggu sekali gitu. Jadi untuk ngerjain tugas-tugas kuliah, untuk ngerjain itu masih bisa lah, masih aman kita kerjain di siangnya gitu. Tapi emang kadang tuh kalau lagi banyak kerjaan terus banyak tugas kayak suka beradu gitu sih, gimana manajemen waktunya aja. Tentu kita manage waktunya ya Kak. Iya. Oke. Mungkin itu saja Kak yang ingin saya tanyakan. Dari audiens ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Ya nggak terasa ya, cukup lama kita berbincang dengan Kak Mutia nih, sangat memotivasi kita sebagai pelajar generasi muda, apalagi anak SMK bidang multimedia. Semoga teman-teman kita semua dapat mengambil pelajaran, motivasi dan terinspirasi dari apa pengalaman Kak Mutia tadi. Oke, sampai jumpa di kelas podcast selanjutnya. Terus belajar, tetap optimis dan berpikir kritis, dan serta selalu semangat dalam meniti karir. Saya Fauzan Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.